Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ibu semuanya? Semoga hari ini Ananda semuanya dalam keadaan sehat dan puasanya dalam keadaan lancar. Maafin Ibu, hari ini tidak bisa masuk tatap muka di kelas dengan Ananda semuanya karena ada sesuatu hal yang harus saya lakukan. Saya mau mempelajari untuk seleksi kompetensi tambahan yang akan Ibu yang akan dilaksanakan di hari Rabu ya. Jadi Ibu harapkan kerjasamanya untuk kali ini kita masuk dengan menonton video Ibu. Jadi kita tetap belajar ya, walaupun melalui tontonan video. Kemarin ya, materi kita minggu kemarin masih tentang analisis regresi ya. Itu membahas tentang bagaimana memasukkan data ya. Itu minggu kemarin kita sudah bagaimana memasukkan data ke EBIUS tapi dengan manual. Dan janji Ibu untuk minggu ini kita memasukkan data ke EBIUS itu dengan secara langsung, bagaimana mengolah datanya dan bagaimana membaca interpretasinya. Itu ya materi kita untuk hari ini. Nah, untuk pertama-tama sekali ya, kita harus berada di aplikasi EBIUS untuk memasukkan secara langsung ya. Mau manual ataupun langsung, kita harus berada di dalam tampilan EBIUS. Nah, ini tampilan EBIUS sudah kita buka tampilan EBIUS bersama-sama ya. Teman-teman juga bisa buka tampilan EBIUS-nya. Kemudian kita tetap tidak bisa melakukan apapun tanpa kita masuk di work file. Jadi kita harus punya work file tersendiri untuk mengerjakan pengolahan data di EBIUS. Untuk membuat work file ya, kita pilih file, kemudian new, kemudian work file. Nah, di work file structure type itu tetap kita pilih date regular frequency karena data kita itu berbentuk time series. Nah, untuk date specification frekuensinya kita pilih adalah quarterly karena data Ibu ini adalah triwulan ya. Data yang saya masukkan ini adalah triwulan ya, jadi kita pilih adalah quarterly. Start date ya, start date-nya itu dimulai dari tahun 2008 dan end date-nya di data itu tahun 2014. Oke. Work file names optional, saya kosongkan aja, langsung saya okekan. Nah, teman-teman bisa lihat ya tampilannya ini bersama-sama ya. Nah, masih kosong. Nah, cara memasukkan secara langsung itu dengan mengklik approach ya. Yang ada di work file ini ada approach, klik sekali, kemudian pilih import, kemudian Ananda pilih import from file. Nah, dan pastikan jangan lupa Ananda menyimpan datanya di mana. Kebetulan data itu saya simpan di local disk E, di bahan ajar ekonometrika, kemudian di latihan IE4. Oke, langsung kita open. Nah, di sini ada dua ya, regresi sederhana ya, BG dan PR. Ini bagi hasil dan profit ya. Nah, kalau tampilannya sudah masuk seperti ini datanya ya, kita langsung next kan. Kemudian datanya masih tetap ini ya, masuk ya. Name-nya periode, data type karakter ya. Nah, kemudian kita next kan saja ya. Nah, di sini sudah dilihat ya basic structure-nya, date regular frequency ya, artinya dengan penggunaan time series. Frekuensinya juga sudah benar quarterly ya, karena ini triwulan. Kemudian start date-nya kita pastikan itu ada di 2008 ya. Nah, kemudian kita klik finish. Langsung link imported series and alpha object to external source, artinya ditampilkan. Kita pilih yes. Oke. Nah ya, nah seperti ini. Oke.
Nah, kalau ini karena dia seperti ini ya, karena kenapa ada ABC, jadi ada beda ya. Kalau ada bentuk seperti ini berarti isinya adalah angka, tapi kalau dia tulisan ABC ini berarti dia tulisan berbentuk tulisan ya, berbentuk huruf ya. Nah, kalau mau di delete silahkan, nggak mau di delete juga nggak apa-apa, dia nggak akan ganggu ya. Ya bisa di delete, langsung delete, klik delete, yes. Nah, ini sudah masuk ya data-data yang sudah kita ini kan data yang sudah kita masukkan. Nah, kita lihat nih datanya sudah benar ya, masuk langsung otomatis ya, langsung otomatis datanya masuk. Nah, kalau datanya sudah benar-benar masuk, berikutnya kita lakukan adalah pengolahan data. Bagaimana kita mau melakukan pengolahan data? Maka kita pilih quick yang ada di atas ya, kita pilih quick, kemudian kita pilih estimate equation. Setelah kita pilih quick, kita pilih estimate equation. Nah, pastikan di sini yang akan kita tulis ya di equation estimation itu adalah kode yang sudah angkanya masuk ya, yang sudah angkanya masuk ya. Nah, di sini saya jadikan variabel y-nya itu ya, ingat ya, di sini itu yang pertama kita masukkan di equation estimation ini adalah variabel y dulu, baru kita kasih spasi, kemudian kita bikin tulisan c sebagai konstanta di sini ya, kemudian kita spasikan, baru dia variabel x. Ingat ya urutannya, y spasi c spasi x. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini yang menjadi variabel y-nya itu adalah profit. Jadi tinggal kita bikin PR spasi C spasi. Nah, variabel x-nya itu adalah BG. Langsung kita bikin BG. Kalau sudah seperti ini, pastikan estimation setting metodenya itu adalah least square atau OLS ya. OLS atau least square itu sama ya. Kemudian langsung di oke-kan saja. Nah, di sini sudah keluar ya. Sudah keluar hasil ininya ya, biar kelihatan ya. Biar kelihatan ininya, oke. Nah, di sini adalah hasil olahan ya. Di sini hasil olahan kelihatan berapa nilai konstantanya. Ini dia nilai konstantanya, dan berapa nilai koefisiennya. Ini adalah nilai koefisien dari variabel x-nya. Kebetulan di sini variabel x-nya adalah BG ya. Nah, ini adalah standar errornya, dan ini adalah T statistik, dan ini adalah probability. Di sini semuanya sudah bisa dibaca. R square-nya berapa, F statistiknya berapa, Durbin Watson-nya berapa. Ini nanti akan kita pelajari lebih lanjut ketika kita masuk di asumsi klasik ya, materi tentang asumsi klasik. Untuk kali ini saya batasin hanya pada analisis regresi saja, karena masih itu tema kita ya, analisis regresi sederhana dan analisis regresi berganda. Jadi nanti tugas buat Ananda akan saya berikan itu adalah analisis regresi berganda. Jadi teman-teman mencari data di BPS untuk tambahan dari yang kemarin. Kemarin itu kalau nggak salah judul kita itu IPM ya, pengaruh IPM terhadap pertumbuhan ekonomi. Nanti ditambahin lagi variabel X-nya, kemudian lakukan pengolahan data. Instruksinya sama seperti ini, boleh dengan manual atau dengan secara langsung seperti yang Ibu lakukan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, di mana Bu hasil regresinya ya, persamaan regresinya itu bagaimana? Perlukah saya menulis manual ya? Kalau mau capek ya silahkan tulis manual gitu ya. Tulis manual berarti apa, variabel y-nya sama dengan sama kayak rumus kemarin ya. Rumus kemarin itu y sama dengan a ditambah bx gitu ya. Berarti y-nya di sini adalah PR sama dengan
A-nya itu adalah konstanta, kita tinggal langsung bilang 32 ditambah. Nah, di sini lihat nih ya. Harusnya kan ditambah bx gitu. B itu adalah koefisien ya dari variabel x. Kebetulan di sini x-nya adalah bg. Koefisiennya berapa? Di sini ada tanda nilai minus. Berarti jangan lupa kita harus lihat kalau positif dikali negatif ya, itu hasilnya adalah negatif. Makanya langsung di modelnya itu kita buat adalah PR sama dengan 3232488 dikurang 53968,31 gitu ya. Nah, itu kalau kita pakai cara manual ya, memasukkan persamaannya. Tetapi uniknya EViews, dia sudah mempermudah para pemakai untuk tidak lagi perlu repot-repot menulis secara manual. Dia sudah menyediakan sehingga kita tinggal copy paste aja ya. Dari mana? Dari view. Dari view pilih representation ya, pilih representation. Nah, nih langsung keluar di sini. Nah, ini yang rumus kemarin kan, estimation equation, artinya kayak persamaan dasar ya. Persamaan dasarnya itu ada kelihatan bahwa PR sama dengan C ditambah C2BG yang seperti yang saya infokan tadi ya, dimana PR ini adalah variabel dependen, C ini adalah konstanta, C2 ini adalah koefisien dari variabel independen, sedangkan di sini variabel independennya adalah BG. Nah, untuk melihat bagaimana persamaan yang terbentuk, di sini lihat, Ananda lihat di substituted coefficient ya. Nah, di sini sudah ada kelihatan nih PR sama dengan seperti yang saya bilang tadi, 3232487,84171. Justru ada belakangnya ya. Kemudian di sini dikurang. Nah, ini kan tadi kan dikurang. Padahal di sininya dia positif kan? Di sini tandanya positif karena tadi hasil kita itu minus. Makanya seperti yang saya bilang, positif dikali minus maka hasilnya adalah minus. Makanya kita membuat persamaannya itu menjadi minus 53968,312205 BG. Nah, ini bisa kita copy paste ya, ini bisa kita copy paste. Langsung aja Ctrl C, langsung tekan Ctrl C, kemudian kita buka Word ya. Nah, saya ambil dulu Word-nya, langsung kita Ctrl V. Nah, ini adalah persamaan ya. Oke, saya bikin dulu persamaan olahan data regresi ya. Nah, oke, seperti ini. Setelah kita mendapatkan, oke, saya besarin dulu ya, biar kelihatan sama teman-teman dengan jelas ya. Nah, di sini ya, persamaan olahan data regresi sudah kelihatan ya, bahwa PR sama dengan 3232488,7,84171 dikurang 53968,312205 BG. Nah, kalau sudah di Excel maka kita kembali ke tulisannya, jangan lagi titik ya, komanya itu jadi titik, kita buat sebagai koma ya, tapi dengan tidak merubah angka ya. Nah, kemudian ini BG, oke, biarkan saja. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan olahan data regresi yang kita lakukan, berikutnya kita akan mempelajari ini bagaimana cara membaca ya, cara membaca persamaan olahan data tadi ya. Nah, Ananda bisa lihat di sini ya, saya agak besarin aja kalau enggak ya, sebentar. Oke, saya perbesar aja ya biar teman-teman bisa lihat. Nah,
Di sini ini tadi PR adalah variabel independen. Jadi jika bagi hasil nilainya konstan, berarti andaikan ini tidak ada, ya, tidak ada cerita bagi hasil, ya. Kalau seperti ini saya tanya nih sama teman-teman dulu, kalau misalnya seperti ini, ya, ini judulnya apa nih? Kalau kelihatan ini pasti judulnya sudah bisa dibaca, ya. Pengaruh bagi hasil terhadap profit. Nah, ini adalah judul, ya. Ini judul dari persamaan ini sudah kelihatan bahwa judulnya itu adalah pengaruh bagi hasil terhadap profit. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Di sini berarti sudah bisa dibedakan, ya, bahwa adanya, didefinisikan bahwa adanya pengaruh bagi hasil terhadap profit. Jika bagi hasilnya semakin meningkat, maka profitnya semakin meningkat, ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat, ya, hubungan, ya, hubungannya ketika bagi hasil meningkat, ya, maka profit juga meningkat. Kalau kita bicara hubungan, ini kita peroleh dari teori, ya. Jadi tidak semuanya ketika si X itu meningkat, maka si Y itu juga meningkat. Tidak, ya. Itu bisa terjadi seperti kasus kita misalnya kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi, di mana ketika kemiskinan meningkat, maka pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Ini kebetulan teori hubungan antara bagi hasil dengan profit itu adalah berhubungan positif, ya. Artinya ketika bagi hasil meningkat, maka profit juga meningkat. Sekarang kita bagaimana membaca dari persamaan ini tadi, ya. Nah, cara membaca persamaan ini adalah ketika bagi hasil nilainya adalah konstan atau tidak ada, ya, tidak ada istilah bagi hasil, maka profit yang diperoleh oleh bank tersebut itu sebesar berapa? 3.232.487 rupiah, 84.171 rupiah. Oke, ini cara membacanya. Nah, ketika bagi hasil mengalami peningkatan, nah ini kita misalkan ketika bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1 rupiah. Kenapa saya buat di situ bahasanya 1 rupiah? Karena tadi data kita, ya. Nah, karena tadi data kita, coba Anda lihat, data kita di sini ini adalah dalam bentuk persen, ya, bagi hasilnya, ya. Ini kemudian sedangkan profit itu dalam bentuk, nah nih, rupiah, ya. Nah, jadi cara membacanya kita ketika bagi hasil, ketika bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1%, maka profit akan mengalami, kenapa saya bilang 1% bagi hasil? Karena tadi satuan bagi hasil itu persen. Nah, sedangkan si profit tadi satuannya adalah rupiah. Jadi ketika bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1%, maka profit itu akan mengalami penurunan. Kenapa penurunan? Karena di sini ada tanda negatif. Kalau dia tanda positif, maka dia akan kita sebut sebagai mengalami peningkatan. Tetapi karena ada tanda negatif di depan dari koefisien dari bagi hasil, makanya membaca dari profit itu mengalami penurunan. Jadi ketika bagi hasil, saya ulangi, ketika bagi hasil mengalami peningkatan sebesar 1%, maka profit mengalami penurunan sebesar 53.968,312205 rupiah. Nah, begitulah cara membaca
persamaan yang terbentuk ya. Nah, semoga Ananda bisa mengikuti materi kita hari ini. Jadi latihan Ananda itu adalah sama ya, kayak mana mengolah datanya. Jadi tugas yang harus Ananda kirim di classroom itu adalah hasil olahan kayak gini ya. Ini kayak gini ya hasil olahannya. Oh sorry, saya ini kan dulu. Nah ya, nah hasil olahan ini ya, hasil olahan ini Ananda buat di Word ya. Cara mengcopy ke Word ya, cara mengcopy ke Word langsung Ctrl A saja di keyboard, langsung Ctrl A, kemudian copy kayak biasa ya, teks, oke. Kemudian ambil ke Word ya, kemudian ambil ke Word, langsung Ctrl V. Nah seperti ini, langsung Ctrl V. Seperti inilah dia. Langsung inilah nanti yang mau ibu ini kan ya, tugasnya akan ada instruksi apa saja tugas yang harus Ananda kirim dalam bentuk PDF ya ke classroom saya. Salah satunya adalah hasil olahan data, kemudian persamaan olahan data regresi yang terbentuk, dan cara menjelaskan ya, dan penjelasan dari persamaan yang terbentuk itu ya. Nah mungkin itu saja materi kita hari ini. Semoga materi yang singkat ini bisa bermanfaat buat Ananda semuanya. Dan minggu depan kita akan tetap kuliah ya, walaupun itu sudah mau mendekati Lebaran ya, tapi mungkin melalui Zoom ya, mungkin melalui Zoom kuliahnya ya, tatap muka melalui Zoom. Dan di situ kalau misalnya ada pertanyaan, Ananda boleh tanyakan di grup WhatsApp kita ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan mengenai video yang saya bagikan hari ini. Oke Ananda semuanya, tetap semangat ya, walaupun saya meminta Ananda untuk menonton video pengolahan data regresi sederhana dan regresi berganda dengan tugasnya ya. Terima kasih hari ini, tetap semangat, semoga puasanya lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.